Pemanas airnya nyetrum. Dengar, lupakan dulu soal kebocoran itu. Gimana kalau kamu pakai baju dulu? Halo semuanya, namaku Chen Mu. Cewek di depanku ini namanya Jiang Sui, teman sekamar baruku. Kabarnya keluarganya bangkrut, jadi dia terpaksa cari kerja. Dia numpang tinggal di sini cuma karena satu alasan, murah banget. Tapi sejak dia pindah, hidupku benar-benar terasa seperti neraka. Jujur saja, kalau bukan demi menghemat uang sewa, aku tidak akan pernah sudi bertahan. Hari pertama dia di sini, aku mencoba bersikap sopan dengan membantunya membawakan koper. Tapi dia membuatku mematung seketika lewat satu pertanyaan, "Kamu sudah cuci tangan?" Tanganku langsung menggantung begitu saja di udara, benar-benar mati rasa. Aku berdiri di sana seperti orang bodoh, malu setengah mati. Akhirnya aku cuma bisa minggir dan membiarkannya lewat. Melihat tubuh mungilnya kesusahan, menyeret koper raksasa itu ke dalam. Aku sampai lupa memperkenalkan diri. Lagi pula, dia sepertinya memang tidak tertarik untuk mengenalku. Begitu melangkah masuk, dia langsung mengerutkan hidungnya. Aku tahu persis apa yang dia benci. Tempat ini punya bau apek yang aneh, yang baru bisa kubiasakan setelah tinggal di sini sekian lama. "Kamu bawa kunci kan? Aku pergi dulu ya," kataku. Dia cuma bergumam pelan, tanpa repot-repot mendongak. Aku tidak repot-repot mengajaknya mengobrol dan langsung pergi begitu saja. Malam itu, aku pergi minum-minum bersama teman-temanku. Saat aku pulang dengan langkah sempoyongan, jam sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam. Dengan setengah sadar, aku mendorong pintu kamarku dan langsung tertegun. Apa ini benar-benar kamar berantakanku yang mirip kandang babi? Lantainya sangat bersih, dan semua kertasku yang berserakan tadi sudah tertumpuk dengan rapi. Sebenarnya, punya teman sekamar yang rapi, ternyata ada untungnya juga. Aku pun langsung tertidur lelap. Tapi keesokan paginya, saat aku bersiap-siap berangkat kerja, aku menyadari mejaku sudah kosong melompong, dan yang paling parah, flash diskku hilang. Padahal semua karya kreatifku ada di dalamnya. Kerja keras bertahun-tahun lenyap begitu saja. Aku langsung bergegas mencarinya. "Hei, Jiangsu, apa kamu yang membersihkan kamarku kemarin?" "Tidak usah berterima kasih," jawabnya. "Aku tidak sedang berterima kasih padamu," balasku. "Apa kamu melihat flash disk yang ada di mejaku?" Kupikir dia pasti menyimpannya di suatu tempat. Tapi sebaliknya, dengan santai dia berkata, "Sudah kubuang, kamu bercanda, ya? Ada data ratusan gigabita di benda itu, dan kamu buang begitu saja." "Itu kan cuma flash disk murah," jawabnya. "Nanti kubelikan yang baru. Kecuali kalau isinya film dewasa." Mendengar itu, aku langsung emosi. Aku harus membuat aturan main yang jelas. Saat itu juga, ruang pribadi dan umum harus dipisah. Kami berdebat selama 10 menit penuh sebelum akhirnya sepakat kalau ruang tamu, kamar mandi, dan dapur adalah area bersama, kamar tidur adalah area terlarang. Balkon menjadi zona pribadinya karena dia perlu menjemur pakaian dalam dan tidak ingin aku melihatnya. Kamarku menghadap ke selatan dan mendapat banyak sinar matahari. Sementara kamarnya hampir tidak terkena matahari sama sekali. Sebagai gantinya, dia menawarkan diri untuk membayar tagihan listrik dan air. Setelah aturan main kami disepakati, dia kembali ke kamarnya. Sesaat kemudian, aku mendengar dia terisak, dan suaranya terdengar makin keras. Aku mengusap hidungku, benar-benar bingung. Aku bahkan tidak menjahatinya kan. Lagi pula, aku hampir tidak pernah memakai listrik. Sabtu pagi, aku sedang asyik bermimpi indah ketika tiba-tiba pintuku terbuka lebar. Aku langsung terduduk tegak dengan panik, menatap langsung ke wajah Jiang Sui yang ketakutan. "Mbak, bisa ketuk pintu dulu tidak lain kali?" Kataku tersengal-sengal. "Kenapa kamu tidak mengunci pintumu?" Balasnya sengit. "Apa pintu murah ini kelihatan punya kunci?" Sahutku kesal. "Sudahlah. Aku cuma mau pinjam beberapa gantungan baju," katanya sambil melihat sekeliling. "Lagi pula, apa yang sedang kamu lakukan tadi? Lagi asik sendiri ya?" "Dur, yang benar saja. Sebagai pria dewasa, setinggi 180 cm, aku bisa merasakan wajahku memerah padam." Dia mengambil gantungan baju itu, sementara seringai tipis mulai muncul di wajahnya. Boxer kartunnya lucu ya," godanya. "Serius deh, Mal. Kamu kalau bicara memangnya tidak disaring dulu. Bagaimana
kalau sekalian ku belikan beberapa pasang. Teriakku. Dari langkah kakinya yang terburu-buru saat kabur. Aku tahu dia sebenarnya tidak setenang yang dia tunjukkan. Tinggal bersama memang soal penyesuaian kan. Dulu kukira itu berarti menghormati batasan masing-masing. Tapi itu tidak berlaku baginya. Dia tahu persis di mana batasannya. Tapi dia justru suka sekali bermain-main di batas itu. Dia masih sering menyelinap ke kamarku seperti kucing. Atau tiba-tiba menerobos masuk ke kamar mandi saat aku sedang mencuci muka. Dan begitu melihatku di dalam, dia akan menjerit sekencang siren tanda bahaya. Jujur saja, buat apa dia menjerit? Ditambah lagi, dia sama sekali tidak punya keterampilan hidup. Dia cuma asal memasukkan baju ke dalam mesin cuci dan berharap semuanya beres. Dan dia benar-benar tidak bisa memasak sama sekali. Dia bahkan hampir membakar tempat ini sekali. Aku terpaksa mengajarinya langkah demi langkah sambil menggerutu. Sisi baiknya, dia cepat belajar. Kedua kalinya, dia memasak dan wajannya kebakaran. Dia tahu tidak boleh menyiramnya dengan air. Jadi dia malah menuangkan detergen bubuk ke atasnya. Lalu tibalah tanggal 16 Juli. Hari itu adalah hari ulang tahunnya. Bagaimana aku tahu? Karena sepanjang pagi dia mondar-mandir di ruang tamu seperti kucing kesurupan, sambil bergumam. Tolong jangan biarkan aku lembur di hari ulang tahunku. Aku biasanya tidur seperti kerbau. Tapi gumamannya yang terus-menerus itu mustahil untuk diabaikan. Begitu aku sudah cukup kesal untuk menegurnya, dia sudah terlanjur melesat keluar pintu. Dia sedang terburu-buru sekali. Pintu kamarnya dibiarkan terbuka. Aku tidak masuk ke dalam, tapi aku sempat melihat sekilas ke arah mejanya. Di sana ada kotak makanan sisa berisi setengah bapau kukus, sedikit bubur, dan 2 hidangan sayur murah. Itu adalah menu makan malamnya kemarin malam. Tiba-tiba merasa kasihan, aku pergi ke bawah untuk membeli bahan makanan. Sambil mencocokkan waktu kepulangannya dari kantor, aku memasak sambil merutuki kebodohanku sendiri. Saat dia masuk, meja makan sudah ditata dengan lengkap. Ada 4 macam hidangan, sup, dan 1 kue kecil ukuran 10 cm. Dia mematung di depan pintu. Kamu sedang mengundang teman-temanmu ke sini nanti malam? Tanyanya. Nggak kok, kataku, hari ini cuma hari ulang tahun orang bodoh saja. Bagaimana kamu tahu ini hari ulang tahunku? Jujur saja ya, kalau kamu bergumam sedikit lebih keras lagi tadi pagi, seluruh gedung ini pasti bakal tahu. Dia tersenyum. Aku tidak menyangka di balik tampang mencurigakanmu itu. Kamu ternyata pria yang baik. Ini pertama kalinya sejak ayahku meninggal. Ada orang yang merayakan ulang tahunku, aku terkeker. Kamu itu cewek cantik dengan tubuh yang bagus, Jiang Zui. Tapi sayang sekali kamu punya mulut yang asal ceplos. Setelah kami selesai makan, dia tidak langsung kembali ke kamarnya. Dia hanya merebahkan kepalanya di pangkuanku lalu tertidur pulas. Malam itu aku sama sekali tidak bisa tidur. Bukan karena ada pikiran kotor, tapi karena kakiku benar-benar mati rasa. Setelah kejadian itu, kecanggungan di antara kami akhirnya mencair. Kami sering meringkuk di sofa, makan camilan sambil menonton televisi. Dia mungkin menyukai sifatku yang santai, dan aku sendiri. Aku cuma suka memandanginya. Suatu malam, dia sedang mandi sementara aku sedang lahap-lahapnya makan malam di ruang tamu. Tiba-tiba, dia menjerit histeris. Pemanas airnya nyetrum aku. Hal berikutnya yang ku tahu, dia langsung melesat keluar dari kamar mandi dalam keadaan telanjang bulat. Jujur saja, otakku langsung korslet. Aku mematung selama 3 detik penuh. Dengar, kataku terbata-bata, kita tidak usah pusing memikirkan di mana kebocorannya. Mungkin sebaiknya kamu pakai baju dulu. Sejak kejadian itu, dia merasa terlalu malu untuk menatapku dan terus-menerus menghindariku. Sekitar 3 bulan berlalu, suatu malam, perutku mulai terasa sakit luar biasa. Rasanya seperti ada bor yang berputar di dalam perutku. Aku mencoba menahannya, tapi sakitnya malah makin parah. Saat aku bersusah payah bangun untuk pergi ke rumah sakit, Jiang Zui berlari menghampiriku dan memegangi wajahku dengan tangan yang gemetar. Aku kesakitan setengah mati sampai tidak bisa bicara. Tanpa sepatah kata pun, dia langsung menyembar mantelnya, menarikku berdiri, dan menyeretku turun tangga. Kami tinggal di lantai 6. Aku tidak habis pikir bagaimana tubuh mungilnya itu bisa membopongku turun ke bawah. Kami mencoba memesan taksi, tapi dia lupa membawa ponselnya.
Jadi dia terpaksa membopongku sepanjang jalan menuju ruang gawat darurat di tengah malam yang sunyi. Begitu cairan infusku habis, matahari sudah mulai terbit. Dokter bilang itu cuma kram perut biasa. Terima kasih ya, bisikku. Kamu harus tidur, sebentar lagi kan jam masuk kerja, nggak kok? Nggak apa-apa, aku sudah mengambil izin sakit. Beberapa hari kemudian, kesehatanku sudah pulih sepenuhnya. Untuk berterima kasih padanya, aku menyingsingkan lengan baju dan menghabiskan sore itu dengan memasak. Dia makan dengan sangat lahap sambil bergumam, ini enak banget. Bisa tidak kamu memasak untukku seumur hidupmu? Jantungku langsung berdegup kencang seketika. Tapi ketika aku mengangguk dan melihatnya cekikikan, aku baru sadar kalau aku sudah salah menangkap maksudnya. Dia benar-benar cuma menginginkan koki pribadi. Sejak saat itu, dia berhenti memesan makanan pesan antar dan terus-menerus merongrongku untuk memasak untuknya. Katanya makanan rumah itu murah dan sehat. Aku memang mengelur, tapi setiap kali aku ingat bagaimana perjuangannya membopongku ke rumah sakit, aku malah memasak dengan lebih cepat. Tapi hari ini terasa aneh. Makanannya sudah siap, tapi setelah menunggu selama 5 menit dan dia belum juga kelihatan, aku pun mendorong pintu kamar tidurnya. Dia sedang membenamkan wajahnya di bantal sambil terisak, "Hai, ada apa? Siapa yang cari masalah denganmu?" Tanyaku, "Cerita saja padaku, kita kan teman sekamar, iya kan?" Ceritanya sebenarnya cukup sederhana. Jiang Zui tidak pernah mau lembur, dia selalu pulang tepat waktu. Dengan sifatnya yang asal ceplos, dia jelas tidak peduli dengan omong kosong budaya korporat semacam itu. Ditambah lagi, karena dia mengambil izin libur untuk menolongku. Manajernya mulai memberi isyarat agar dia mengundurkan diri. Dia bercerita padaku, "Aku tidak masalah kalau harus keluar, tapi aku kan tidak melakukan kesalahan apapun. Aku berhak mendapatkan setiap perak dari uang pesangonku." Aku tersenyum, "Cuma itu saja. Jangan khawatir, serahkan masalah ini padaku." Jiang Zul bekerja di sebuah perusahaan pinjaman mikro. Keesokan harinya, aku memakai setelan jas, bercukur rapi, mengenakan jam tangan mewah palsu yang sudah rusak, dan melangkah dengan percaya diri ke lobi mereka. "Halo Pak, apakah sudah ada janji?" Tanya resepsionis. "Belum, suruh manajermu keluar ke sini." Dan menemui saya. Sesaat kemudian, seorang pria bertubuh gemuk dengan setelan jas datang bergegas menemui saya. Wajahnya sangat mirip dengan foto manajernya, Jiang Sui. "Halo, Pak," katanya. "Ada yang bisa saya bantu?" "Saya butuh dana pinjaman," jawabku. 2 juta, 2 juta. Ya, begitulah. Kalau cuma 200, aku tinggal pakai aplikasi kredit saja. Aku menghabiskan seharian itu untuk membuat pria itu terus mengobrol. Mulai dari soal bisnis, produk, sampai puisi dan filsafat. Aku pergi begitu saja tanpa memberikan nomor teleponku. Keesokan harinya, aku kembali lagi ke sana. Aku sengaja melakukan ini selama seminggu penuh. Dia akhirnya sadar kalau aku cuma ngerjain dia. Pas aku datang lagi, dia langsung nyuakin aku. "Sekarang, aku kerja di bidang media sosial. Keahlianku emang gak seberapa, tapi koneksiku luas banget. Aku pun bikin postingan minta bantuan di akunku." Gila sir, netizen langsung gerak cepat. Ada yang nawarin diri buat bawa istri mereka. Ada juga yang mau bawa palu. Bahkan ada satu cowok yang baru keluar penjara. Katanya dia mau ngasih pelajaran ke si manajer itu demi uang receh. Pengikutku emang kocak-kocak banget. Setelah beberapa hari diteror kayak gitu, manajer yang gendut itu akhirnya nyerah juga. Dan telepon aku, "Begini, aku langsung ke inti masalahnya. Pecat dia sih boleh saja. Tapi kamu harus bayar uang pesangonnya penuh. Patuhi hukum. Baru deh orang-orang yang bikin rusuh itu bakal pergi." Kurang dari 5 menit setelah telepon ditutup, Jiang Zui langsung lari menghampiriku sambil kegirangan. Dia bilang bosnya setuju buat bayar. Di hari terakhirnya kerja, aku nemenin dia ke sana. Muka manajer itu langsung pucat pasi pas ngelihat aku. Beberapa sales di sana kayak udah siap-siap mau ngehajar aku. Tapi aku cuma senyum dan melambai santai. Jiang Zui nonton sambil melongo kebingungan. "Kalian temenan, ya?" tanyanya. "Oh iya jelas, kita udah pernah ngobrol sangat mendalam." Akhirnya, dia mutusin buat libur seminggu di rumah. Kerjaannya cuma tidur seharian, dan bangun-bangun langsung makan masakanku. Dia terus mengeluh karena berat badannya naik 3 kilo dalam seminggu. Setelah puas istirahat,
Dia mulai ngirim lamaran kerja dan ikut wawancara. Sempat terlintas di pikiranku buat bikin konten bareng dia. Rasanya mager di rumah bareng bakal nyaman banget. Aku akuin, aku emang punya niat egois. Punya cewek cantik di dekatku emang selalu bikin suasana hatiku bagus. Tapi, satu telepon merusak semuanya. Jiang Zue dapat kerjaan jadi admin di distrik Sivan, yang jaraknya 1 jam perjalanan naik kereta bawah tanah. Malam itu kami pergi buat ngerayain, dan dengan sedikit keberanian dari efek alkohol, aku pun nanya santai. Jadi, kapan kamu mau pindahan? Perlu bantuan? Bentar, emang kapan aku bilang mau pindah? Aku cuma mikir perjalanannya bakal jauh banget ke kantor barumu. Nggak sejauh itu kok. Dulu nggak gitu ngomongnya. Kemarin aja, nambah waktu perjalanan 40 menit, langsung bikin kamu mau pindah saat itu. Juga dengar ya, kalau ada yang berani ngebully kamu di sana, kakak siap bantuin kok. Tepat saat itu, pemilik kontrakan tiba-tiba masuk. Maaf banget ya kalian berdua, tapi rumah ini sudah laku terjual. Pembelinya buru-buru pengen nempati, jadi kalian harus segera pindah secepatnya. Aku langsung mematun, benar-benar kaget, dan perlahan menoleh ke arah Jiangsu. Karena kita harus pindah, kamu mau kemana? Ke distrik Sivan, biar dekat sama tempat kerja. Kalau kamu, mungkin ke daerah pinggiran kota, cari tempat yang murah dan tenang. Lagian, kamu bakal dapat lebih banyak inspirasi buat nulis di sana. Setelah itu, nggak ada lagi yang ngebahas soal tinggal bareng lagi. Hening seketika, rasanya sunyi banget, kami cuma kurang punya waktu. Dari yang awalnya sering berantem, sampai bisa saling memahami, lalu berjuang bareng-bareng. Semuanya berlalu begitu cepat, seandainya saja kami punya waktu 6 bulan lagi. Aku pasti bakal berani jujur dan ngajak dia buat tinggal bareng lagi. Tapi kalau sekarang, rasanya malah bakal aneh dan bikin risih. Gimana kalau aku juga pindah ke distrik Sivan? Kita bisa sewa tempat bareng biar hemat. Sebenarnya, aku sama rekan kerja baruku sudah sepakat buat tinggal bareng. Di hari kepindahan, pas aku lagi bawain tas-tasnya, dia mengusir debu di pundakku. Mau pelukan? Ogal. Kan kita masih bisa kontakan di WeChat, nggak usah drama Del. Tapi aku nggak bisa menahan diri, aku langsung menariknya ke dalam pelukan yang erat. Melihat truk pindahannya perlahan menghilang di kejauhan. Rasanya seperti kuncup cinta yang baru saja tumbuh. Langsung hancur bahkan sebelum sempat mekar. Aku bahkan hampir nggak ingat pas dia melepas pelukan, atau gimana cara kami berpamitan. Pas dia memelukku, yang ada di pikiranku cuma betapa kejamnya takdir ini. Aku hanya bisa melambai ke arah jalanan yang sepi. Setelah itu, riwayat obrolan kami terhenti total. Sejak tanggal 6 September, besoknya, aku juga pindah. Teman-temanku bantuin ngangkut barang seharian penuh, dan pas malam tiba, kami pergi ke kedai barbeque buat makan set dan minum bir. Rutinitas yang biasa itu langsung menarikku kembali ke kenyataan. Bayangan tubuh mungilnya akhirnya mulai pudar dari pikiranku, lalu muncullah kesunyian. Kemana teman sekontrakanmu yang cantik itu? Dia udah pindah. Kenapa nggak lanjut tinggal bareng aja? Dia kerja di Sivan. Ya terus kenapa dia harus pindah? Jujur Del, kamu sebenarnya masih mengharapkan dia kan? Nggak, kok, halah, bohong banget. Kalau nggak, ngapain kamu sewa apartemen dengan 2 kamar tidur? Pertanyaan itu langsung menohokku keras banget. Buat apa aku tinggal sendiri di tempat dengan 2 kamar? Sebelum temanku ngomong gitu, aku bahkan nggak sadar kalau aku udah ngabisin banyak waktu buat nyari tempat yang harganya mahal banget. Tepat di sebelah distrik Sivan, aku bahkan nggak bisa menjelaskannya. Mungkin temanku benar, secara alam bawah sadar, aku masih nungguin Jiangsu buat kembali. Hidup terus berjalan, tapi beberapa kebiasaan emang susah hilang. Seperti masak porsi kelewat banyak, dan selalu nolak buat pesen makanan online. Masa-masa malas-malasanku sudah lewat. Aku rajin menyapu apartemen, dan memastikan kamar tidur kosong itu selalu bersih tanpa debu. Sedikit pun, malam ini, hujan deras banget turun, disertai kilatan petir yang terus-menerus. Aku lagi terpaku di depan komputer, fokus nulis naskah horor, sambil mikir, apakah hantu di bawah kasur lebih menyeramkan dibanding sesuatu yang ada di balik pintu? Sambil melamun, aku membungkuk buat mengintip ke bawah kolong tempat tidur. Nggak ada monster sih, tapi aku malah nemu sesuatu yang bener-bener nggak diduga. Flash disk punya Jiangsu yang sempat hilang,
Kok bisa ada di sini? Tiba-tiba, suara ketukan di pintu bikin aku kaget setengah mati. Pas aku buka, dia udah berdiri di sana dalam keadaan basah kuyup. Kamu cuma mau bengong aja nih. Bantuin aku dong. Jiang Zhu. Kok bisa begini? Agen-agen itu penipu tahu. Boleh nggak aku langsung bayar ke kamu aja biar nggak usah bayar biaya. Agen Wah, cara yang unik banget ya buat menyambut teman sekamar baru. Sana mandi Gi, keburu masuk angin. Tenang aja, pemanas airnya nggak bocor kok. Aku udah nyobain sendiri kok omong-omong. Gimana caranya, kamu bisa nemu tempat ini? Aku nanya ke agennya, kita kan pakai agen yang sama dulu, ingat nggak? Dia sebenarnya baik banget. Iya sih, dia emang cukup membantu. Membantu sih. Tapi maksudku dia itu aslinya berkulit gelap, kulitnya gelap banget. Jiang Zue bergumam menyanyikan sebuah lagu sambil berjalan menuju kamarnya. Sambil bersandar di sofa, jari-jariku masih terasa dingin karena sempat menyentuh pakaian basahnya. Tadi, aku pun berdiri, lalu menghangatkan sisa makanan yang tadi ku masak. Dia pasti bakal kelaparan setelah beresin barang-barang. Aku tahu banget porsi makannya luar dalam. Tubuhnya emang kelihatan kecil dan mungil. Tapi kalau soal makan, dia nggak pernah nahan diri. Dulu di tempat lama kami, tiap kali aku masak, dia pasti makan setengah mangkok nasi lebih banyak dari aku. Nggak lama kemudian, pintu kamarnya terbuka. Dia sudah ganti baju pakai piyama merah muda yang bersih, lalu langsung menjatuhkan diri ke sofa. Matanya langsung berbinar begitu melihat makanan hangat. Wah, kamu beneran panasin makanannya. Padahal aku sebenarnya kenyang, tapi baunya enak banget. Kayaknya makan beberapa suap nggak bakal masalah dan, katanya sambil langsung mengambil. Sumpitnya dengan santai, kehebohan gara-gara hujan deras tadi langsung hilang. Begitu juga dengan kecanggungan, setelah sekian lama berpisah. Rasanya seolah-olah kami nggak pernah pisah selama berminggu-minggu. Seperti dia memang sudah tinggal di sini sejak awal. Aku duduk di hadapannya, memperhatikannya makan. Sambil tersenyum, katanya dulu suatu tempat bareng rekan kerjamu, yang baru itu sempurna banget. Kenapa tiba-tiba pindah? Kamu nggak takut, apa nekat menerobos hujan lebat kayak gini? Aku sekarang punya teman sekamar baru kok. Tangan Jiang Zhu tiba-tiba terhenti. Saat telinganya mulai memerah, dia menyebalkan banget, ribet banget orangnya. Di hari pertama saja, dia sudah protes kalau aku mandinya terlalu lama. Terus katanya aku berisik banget kalau bangun malam-malam. Dia cemberut, kelihatan sama lesunya seperti saat dibully bosnya di tempat kerja yang lama dulu. Suaranya perlahan mengecil, kepalanya makin lama makin tertunduk. Nggak berani menatapku, telinganya merah padam, hatiku langsung luluh. Aku nggak tega buat ngegoda dia lagi, jadi aku cuma mengacak-acak rambutnya pelan. Masih selembut biasanya, kalau kamu mau tinggal di sini, tinggal aja tempat ini. Kan memang punya 2 kamar tidur, jadi bakal lebih ramai kalau ada kamu di sini, beneran? Kamu nggak merasa terganggu ada aku? Ya jelas terganggulah. Kamu nggak bisa masak, nggak punya keahlian hidup sama sekali, dan selalu saja ngeretokin barang-barangku. Tapi berhubung kamu cantik, aku bolehin deh kamu tinggal di sini. Dengan 3 syarat. Pertama, jangan masuk ke ruang kerjaku dan jangan sentuh barang-barangku. Terutama, naskah tulisan dan flash diskku. Itu semua dilarang keras disentuh. Kedua, aku yang masak, tapi kamu yang cuci piring, lap meja, dan buang sampah. Nggak boleh malas-malasan. Ketiga, kainmu harus nunggu aku ngecek pemanas airnya dulu sebelum kamu mandi. Jangan nekat kayak yang tadi ya, paham? Iya, dengar kok. Aku bakal jadi anak baik. Janji der. Aku nggak bakal sentuh barang-barangmu, aku bakal rajin beres-beres. Dan aku bakal nunggu kamu ngecek pemanas airnya. Aku nggak bakal bikin repot, janji. Omongannya sih tinggi banget, tapi aku tahu aslinya gimana. Omongan dia itu cuma bisa dipercaya setengahnya aja. Paling dalam beberapa hari ke depan, dia bakal mulai bikin aku kesal lagi. Tapi aku nggak peduli sih, dibandingkan tinggal di apartemen yang dingin dan sunyi. Aku lebih suka kehebohan kecil yang dia bikin. Setidaknya rasanya jadi kayak rumah beneran. Selesai makan, Jiang Zue merhatikan meja dan langsung pergi ke dapur. Dia menyalakan keran air dan mulai mencuci piring. Sambil bersandar di kusen pintu, aku memperhatikannya. Dia kelihatan canggung, tapi fokus banget. Menggosok piring dengan sangat hati-hati, supaya nggak memecahkan apapun. Omong-omong, gimana caranya
Kamu bisa tahu alamatku. Sejak kapan agen properti boleh bocorin informasi pribadi? Ya, aku harus pakai pesan aku dulu dong ke dia. Aku merayu dia lama banget dan bahkan membelikannya teh susu. Aku bilang kami cuma bertengkar kecil sesama teman sekamar dan pengen baikan. Hatinya langsung luluh dan dia kasih alamat ini ke aku. Dia juga bilang kalau waktu kamu pindah dulu, kamu sengaja minta tempat dengan 2 kamar tidur biar ada kamar kosong. Dia mikirnya, kamu lagi nungguin aku. Jangan dengerin dia. Aku cuma pengen punya ruang lebih aja. 1 kamar tidur dan 1 ruang kerja. Begitu kan jauh lebih praktis. Aku sama sekali nggak nungguin kamu ya, Or ya. Terus siapa tuh waktu di tempat lama yang ngajakin buat pindah ke Sifang bareng? Siapa ayo? Siapa yang mulai duluan? Nggak usah bahas masa lalu. Buruan keringkan rambutmu sana, biar nggak masuk angin. Aku nggak punya waktu buat nganterin kamu ke klinik. Meskipun ngomong begitu, aku tetap mengambil. Pengering rambut lalu mencolokkannya ke stop kontak. Jiang Sui mengerjak, tampak terkejut, tapi tetap duduk, sambil berdiri di belakangnya. Aku dengan lembut menyisir rambut panjangnya, dengan jari-jariku saat embusan angin hangat bertiup. Helaian rambutnya terasa sangat lembut saat disentuh. Ruangan itu sunyi senyap kecuali dengung alat pengering rambut. Keesokan paginya, dia mencoba memasak. Aku menggodanya. Kamu hampir membakar tempat lama kita tahu. Biar aku aja yang masak, sana tunggu. 10 menit. Jiang Sui pun mundur ke ambang pintu, bersandar pada kusennya dan menatapku tanpa berkedip. Mirip banget kayak penggemar berat, kok kamu bisa melakukan semuanya Sin. Memasak, membetulkan barang, membelaku, kamu keren banget. Aku jadi agak malu. Dan dengan cepat menyiapkan sarapan. Aku menggoreng 2 butir telur, memanggang beberapa lembar roti, dan menghangatkan susu. Sarapan sederhana pun siap disajikan. Begitu dia selesai mencuci muka, Jiang Sui duduk dan langsung melahap makanannya. Memuji masakanku di setiap gigitannya. Ini enak banget. Serius Der, kok kamu bisa jago banget masak Sir? Ini jauh lebih enak daripada di rumah makan manapun. Berarti aku bisa makan masakanmu setiap hari Don. Tergantung suasana hatiku, jawabku. Kalau aku lagi dikejar tenggat waktu, kamu harus pesan makanan luar. Dia mendongak dan tersenyum. Cahaya matahari yang hangat tampak menari-nari di wajahnya. Sinar yang silau membuatku menyipitkan mata. Tapi saat itu juga, aku menyadarinya. Seperti inilah rasanya rumah yang sesungguhnya 1 atap, 2 orang, 4 musim. Ingat gak, waktu terakhir kali kamu hampir membakar tempat lama kita. Tapi sekarang kamu malah mau coba lagi. Sana keluar, biar aku yang urus ini. Paling lama 10 menit. Jiang Sui melangkah mundur, bersandar pada kusen pintu. Menatapku seperti penggemar yang penuh kagum, kok kamu bisa jago dalam segala hal Sir. Membetulkan barang, bahkan membelaku, kamu luar biasa. Merasa salah tingkah, karena pujiannya, aku terus bergerak. Aku menggoreng 2 butir telur, memanggang 2 lembar roti, menghangatkan susu. Dan sarapan pun siap disajikan. Setelah membersihkan diri, Jiang Sui duduk dan langsung melahap habis makanannya. Sambil terus memuji di sela-sela kunyahannya, ini enak banget. Serius, kok kamu bisa jago banget Sir? Luar biasa. Ini mengalahkan makanan di kedai manapun. Boleh nggak aku makan masakanmu setiap hari? Tergantung suasana hatiku, godaku. Kalau aku lagi sibuk setengah mati dikejar tenggat waktu, kamu harus cari makanan luar sendiri. Dia mendongak dan tersenyum, sinar matahari pagi menerobos masuk lewat jendela. Begitu terang hingga membuatku menyipitkan mata. Saat itu juga, aku menyadari bahwa seperti inilah rasanya rumah yang sesungguhnya 1 atap, 2 orang, 4 musim. Pagi yang nyaman, malam yang hangat. Jiang Sui mulai bekerja sebagai staf admin. Dengan jam kerja dari pukul 9 pagi sampai 6 sore, ditambah sedikit kerja lembur. Setiap pagi, aku menyiapkan sarapan 10 menit lebih awal, agar dia bisa makan sebelum bergegas pergi. Pada saat dia pulang, makan malam sudah menunggunya. Sesuai janjinya, dia mencuci piring, mengepal dapur, dan merapikan rumah. Dia memang masih agak kerobon, tapi perkembangannya sudah sangat pesat. Sementara itu, aku terus mengelola kanal paranormal milikku. Aku tetap di rumah menulis naskah, membuat ilustrasi, dan mengedit video. Hidup terasa begitu damai. Di malam hari saat kami senggang lebih awal, dia akan duduk tenang di sofa sambil membaca,
atau memainkan ponselnya. Tidak pernah menggangguku kecuali untuk membawakanku segelas air hangat. Namun di sela-sela rutinitas kami yang tenang, benih-benih cinta yang samar mulai tumbuh. Tak satu pun dari kami yang melewati batas itu, tapi kami berdua bisa merasakannya. Misalnya, saat kami menonton televisi di malam hari, dia tanpa sadar akan bersandar pada bahuku saat ada adegan yang menakutkan. Dia akan mencengkeram lenganku dan meringkuk gemetar di dadaku, sambil terus bersikeras kalau dia sama sekali tidak takut. Atau, dia akan membiarkan lampu ruang tamu tetap menyala dan menghangatkan susu untukku. Sebelum dia pergi tidur, di hari-hari hujan, aku akan memperkirakan waktu kepulangannya dan menunggunya di stasiun kereta bawah tanah sambil membawa payung. Dia akan menggelayutkan tangannya di lenganku, mencipratkan air di genangan, dan tertawa sepanjang jalan pulang di akhir pekan. Kami jarang sekali keluar rumah. Selagi aku mengerjakan naskah, dia akan bersih-bersih atau mencoba membuat kue. Hasilnya biasanya gagal, tapi dia selalu membawakanku gigitan pertama untuk dicicipi. Suatu hari Sabtu, aku sedang sibuk-sibuknya mengedit video, sampai-sampai lupa waktu dan melewatkan makan siang. Jiang Zui menyadarinya, tapi membiarkanku bekerja. Lalu diam-diam menyelinap ke dapur untuk belajar membuat pangsit secara daring. Saat aku akhirnya keluar dari kamar, semangkuk pangsit yang bentuknya penyok-penyok sudah tersaji di atas meja. Dia berdiri di sana mengenakan celemek dengan tepung yang menempel di tangannya. Menatapku penuh harap. Bentuk pangsitnya lucu sekali. Ada yang robek. Ada juga yang isinya pecah keluar hingga aku tidak bisa menahan tawa. Tapi saat aku mencobanya satu, rasanya ternyata enak. Cuma agak terlalu asin sedikit. Jiang Zhu memperhatikanku dengan cemas. Gimana rasanya? Apa rasanya, Ana? Enak kok, aku tersenyum. Cuma agak keasinan saja. Lain kali garamnya dikurangi ya. Aku menghabiskan seluruh mangkuk itu. Melihat hal ini, dia langsung melompat kegirangan seperti anak kecil yang baru mendapatkan bintang. Emas sore harinya, kami duduk di balkon. Sambil bersandar dan memejamkan mata, dia bertanya, "Hei, menurutmu, apakah kita bisa dibilang sebagai teman sekamar yang sempurna?" Tentu saja, bukan cuma teman sekamar, tapi juga sahabat terbaik. Dia menatapku, matanya berbinar dengan emosi yang tidak bisa kupahami sepenuhnya. Dia membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun mengurungkan niatnya dan hanya mengangguk. Aku tahu perasaan kami sebenarnya sudah melewati batas persahabatan. Kami berdua hanya sedang menunggu momen yang tepat, mengumpulkan keberanian untuk mengucapkannya secara langsung. Seiring musim gugur yang kian larut dan hari-hari yang mendingin, rumah kami justru terasa semakin hangat. Setiap sore, aku akan disambut oleh aroma masakan yang masih hangat saat melangkah masuk. Kehadirannya di sana memiliki seseorang untuk diajak mengobrol, membuat kesunyian yang dingin itu sirna. Aku menjadi semakin terikat dengan kehidupan seperti ini setiap harinya, sekaligus semakin takut kehilangan semua ini. Suatu akhir pekan yang hujan dengan cuaca yang sangat dingin, kami memilih diam di rumah. Aku sedang merapikan berkas-berkas video lamaku, sementara Jiang Zui meringkuk di sofa sambil memeluk bantal. Semuanya terasa damai, hingga tiba-tiba dia menghela napas panjang. Suasana hatinya langsung berubah seketika. Dia melempar ponselnya ke samping dan membenamkan wajahnya di lututnya. Dia tidak bergerak sama sekali. Merasa ada yang tidak beres, aku menghentikan pekerjaanku dan menepuk punggungnya dengan lembut. "Hai, kamu kenapa? Kok tiba-tiba sedih begini? Apa ada masalah di tempat kerja? Atau ada yang membuatmu kesal?" Suaraku terdengar sangat lembut, berhati-hati agar tidak mengejutkannya. Dia menggelengkan kepala. Setelah hening beberapa saat, dia mendongak. Matanya memerah dan berkaca-caca menahan tangis. Suaranya serak saat berbicara. Hari ini adalah hari peringatan kematian ayahnya. Aku teringat dia pernah bercerita saat hari ulang tahunnya, kalau biaya pengobatan ayahnya telah menguras habis segalanya, memaksanya untuk pindah dan menyewa tempat tinggal yang murah. Aku tidak pernah memaksanya bercerita lebih detail, karena takut akan menyakiti hatinya. Aku menariknya ke dalam pelukanku, membiarkannya bersandar di bahuku, sambil mengusap punggungnya dengan lembut. Dia tidak bisa menahannya lagi, bersandar padaku dan menangis tersedu-sedu. Tangisannya terdengar begitu pilu,
melepaskan kesedihan dan rasa rindu yang telah terpendam selama bertahun-tahun. Saat memeluknya, aku merasakan seluruh tubuhnya bergetar, dan hatiku terasa sangat sakit karena Iba. Gadis yang biasanya tampak begitu ceria dan tanpa beban ini ternyata menyimpan kepedihan yang teramat mendalam di dalam dirinya. Dia tumbuh besar di lingkungan rumah yang nyaman, dimanjakan oleh orang tuanya dan terlindung dari segala kesulitan hidup. Namun kemudian ayahnya jatuh sakit, menguras habis seluruh tabungan mereka sebelum akhirnya meninggal dunia. Dia berubah dari seorang putri yang selalu dilindungi menjadi seorang pejuang yang kesepian. Beban itu sungguh berat hingga bisa menghancurkan siapa saja. Setelah menangis cukup lama, Jiang Zhu akhirnya mulai tenang. Dengan mata yang sembab dan hidung yang memerah, dia bersandar padaku dan perlahan mulai menceritakan masa lalunya. Ayahnya dulu menjalankan bisnis kecil-kecilan, dan kehidupan mereka cukup berkecukupan. Dia tumbuh dengan mendapatkan apapun yang dia inginkan, tanpa pernah menghadapi kesulitan apapun. Saat nilainya turun, ayahnya tidak pernah memarahinya, melainkan hanya memintanya untuk selalu bahagia. Ibunya meninggal di usia muda, sehingga ayahnya membesarkannya seorang diri dan sangat memanjakannya. 3 tahun lalu, ayahnya didiagnosis mengidap kanker stadium akhir. Jiang Zui baru saja mulai kuliah, dan kabar itu benar-benar menghancurkan hatinya. Demi membayar pengobatan, mereka menjual rumah, bisnis, serta menghabiskan seluruh tabungan mereka, bahkan sampai berutang kemana-mana. Mereka meminjam uang dari setiap kerabat dan teman, namun mereka tetap tidak bisa menyelamatkannya. Di saat-saat terakhirnya, sang ayah menggenggam erat tangannya, memintanya untuk hidup dengan bahagia, dan mencari seseorang yang akan memperlakukannya dengan baik. Jiang Zui pun berjanji kepadanya bahwa dia akan melakukannya. Namun, dia sangat merindukan ayahnya. Setiap kali melihat orang lain bersama ayah mereka, hatinya hancur. Setelah lulus kuliah, karena tidak sanggup menghadapi kenangan di kampung halamannya, dia pindah ke kota ini sendirian, mencari kontrakan yang paling murah dan pekerjaan seadanya. Dia menghindari kerabat-kerabatnya karena takut akan pertanyaan mereka serta air matanya sendiri. Dulu saat di tempat lama kami, dia sering mendebatku dan menyentuh barang-barangku hanya karena dia merasa sangat kesepian, sangat ingin merasa diperhatikan dan didengar. Begitu kami mulai dekat, setelah aku merayakan ulang tahunnya dan membelanya, dia akhirnya merasa kota ini tidak lagi begitu dingin. Namun, selama 2 minggu saat kami terpisah waktu itu, dia tidak bisa makan atau tidur, merasa benar-benar kehilangan arah. Dimanapun dia tinggal, tempat itu tidak terasa seperti rumah. Hanya saat bersamaku, dia bisa merasa aman. Dia menumpahkan seluruh isi hatinya, mengungkapkan rahasia yang telah disimpannya selama bertahun-tahun. Saat memeluknya, hatiku hancur, dan aku ingin memberikan seluruh kehangatanku untuknya. Dia tampak tegar dari luar, namun sebenarnya sangat sensitif dan sangat mendambakan kasih sayang. Sikapnya selama ini hanyalah tameng untuk melindungi seorang gadis kecil yang rapuh di dalam dirinya. Aku mendekapnya lebih erat, dengan suara rendah dan serius saat aku mengucapkan sebuah janji kepadanya. Aku tidak akan pernah meninggalkannya, dia tidak akan pernah merasa kesepian lagi. Aku berjanji akan menjaganya menggantikan posisi ayahnya, melindunginya agar tetap aman dan hangat. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sini untuknya. Dia mendongak dengan air mata yang membasahi pipinya. Sorot matanya dipenuhi rasa percaya yang mendalam. Benarkah? Kamu nggak akan ninggalin aku kan? Nggak akan pernah, janjiku, aku nggak akan pernah ninggalin kamu. Aku bakal ngerayain setiap ulang tahun bareng kamu. Aku bakal selalu ngebelain kamu dan nemenin kamu, kita terus bareng-bareng, ya. Jiang Zui mengangguk kuat-kuat, lalu langsung menjatuhkan dirinya ke pelukanku dan membenamkan wajahnya di dadaku. Iya, ayo kita terus bareng-bareng, bisiknya. Di momen itu, jarak di antara kedua hati kami yang kesepian benar-benar sirna. Semua perasaan yang terpendam dan kedekatan yang tak terucapkan itu akhirnya menemukan pelabuhannya. Kami berdua tahu kalau kami telah menjadi bagian yang tak tergantikan dalam hidup masing-masing. Malam itu, aku memasak pesta kecil dengan makanan-makanan kesukaannya, membuka jus, dan membantunya memberikan penghormatan untuk ayahnya. Aku berjanji akan selalu melewatkan hari ini bersamanya setiap tahun.
Kapanpun kamu kangen sama beliau, cerita aja ke aku bakal selalu dengerin. Dia tersenyum, kesedihan di matanya perlahan sirna berganti kedamaian. Dia tahu dia nggak lagi sendirian. Dia punya tempat bersandar, dia punya rumah, dan rumah itu adalah aku. Hidup berjalan damai, dan tanpa terasa, musim dingin pun tiba. Saat cuaca berubah menjadi sangat dingin, apartemen kami yang hangat terasa sangat nyaman. Hubungan kami sudah bergeser dari sekadar teman sekamar menjadi pasangan yang saling mengandalkan. Meski belum ada satupun dari kami yang menyatakan perasaan secara resmi, kami hanya saling menemani dalam diam. Melakukan hal-hal yang biasanya hanya dilakukan oleh sepasang kekasih. Tapi hidup gak pernah selalu berjalan mulus. Selalu ada badai kecil yang datang untuk menguji suatu hubungan. Untungnya, kami selalu mendampingi dan membela satu sama lain melewati semuanya. Kami menghadapi segalanya bersama-sama. Bos baru Jiangsu adalah seorang pria paruh baya mesum berusia 40-an. Dia sudah mulai melakukan tindakan tidak sopan secara terselubung padanya. Sering memanggilnya ke ruangan sendirian dengan dalih pekerjaan, serta memaksanya kerja lembur atau mengerjakan tugas tambahan. Tapi Jiangsu memendamnya sendiri. Takut aku bakal khawatir atau melakukan tindakan nekat yang bisa memicu masalah. Lalu, suatu malam, dia menyeret langkahnya pulang setelah bekerja lewat dari jam 10 malam. Dia kelihatan sangat terpukul, matanya merah karena menangis. Dan begitu melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah, dia langsung ambruk ke pelukanku dan menangis histeris. Hatiku langsung mencelos. Aku mendekapnya erat-erat, panik menanyakan apa yang terjadi dan apakah dia baik-baik saja. Setelah menangis cukup lama, dia akhirnya bercerita kalau bosnya memanggilnya lagi ke ruangan dan mulai lancang menyentuhnya. Pria itu mencoba meraba-raba dan memanfaatkan dirinya. Dia berontak dan berhasil kabur. Tapi bosnya mengancam akan memecatnya kalau sampai menceritakan hal itu pada siapapun. Mendengar hal itu, darahku langsung mendidih. Aku gemetar menahan amarah. Rasanya ingin langsung mendatangi kantornya dan menghajar bajingan itu. Sampai babak belur. Nggak ada yang boleh macam-macam sama gadisku. Tapi Jiangsu yang ketakutan aku bakal berbuat nekat, menahanku sambil memohon. Tolong jangan bertindak nekat, dia itu bos, kita nggak bakal bisa menang melawan dia. Aku bakal mengundurkan diri aja dan cari pekerjaan lain, ini nggak sepadan. Dia memegangi tanganku, memohon agar aku merelakannya saja. Tapi aku langsung menyela, kenapa kamu harus keluar padahal kamu nggak salah apa-apa? Kenapa kamu yang harus menderita? Dia sudah kurang ajar sama kamu. Dan dia harus bayar mahal untuk itu. Biar aku yang urus masalah ini, titik, suaraku terdengar mantap selagi aku mencoba Begitu dia mulai tenang, aku menyuruhnya istirahat dan membiarkan aku mengurus semuanya. Aku tidak berniat melabrak kantornya seperti orang gila, aku butuh rencana yang matang. Pertama-tama, aku memintanya mengumpulkan semua bukti, mulai dari riwayat obrolan, catatan panggilan, pokoknya semuanya. Kami bahkan menghubungi beberapa rekan kerja yang dia percaya. Ternyata, si brengsek ini tidak hanya mengincar Jiangsu. Dia sudah melecehkan beberapa wanita lain di kantor. Tapi mereka semua terlalu takut kehilangan pekerjaan untuk berani bicara. Mereka selama ini menderita dalam diam. Untungnya, bekerja di bidang media digital membuatku punya banyak koneksi dengan para blogger dan jurnalis. Aku tahu persis cara menghancurkan predator kantor seperti dia. Pertama, aku mengirimkan kumpulan bukti itu secara anonim ke tim kepatuhan di kantor pusat. Lalu, aku menghubungi beberapa blogger lokal untuk mengungkap kasus ini secara perlahan di internet, sekaligus memperingatkan para wanita lain agar waspada. Aku juga berkonsultasi dengan seorang teman pengacara untuk bersiap mengajukan gugatan, memastikan posisi kami benar-benar aman. Dalam waktu 2 hari saja, kantor pusat langsung mengirimkan tim investigasi ke sana. Si brengsek itu mencoba mengelak dari segalanya. Tapi dengan adanya bukti kuat dan para korban lain yang berani maju memberikan kesaksian, dia tidak bisa berkutik lagi. Demi menjaga reputasi, perusahaan langsung memecatnya saat itu juga. Merilis permintaan maaf publik kepada semua korban dan berjanji akan memperketat regulasi untuk memastikan hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Saat mendengar kabar itu, Jiangsu sampai kehabisan kata-kata, kamu luar biasa. Aku pikir masalah ini akan berlarut-larut, tapi kamu bisa menyelesaikannya secepat ini.
Aku tersenyum bangga. Dia, jelas saja. Lihat dulu dong, kamu itu pacarnya siapa? Siapapun yang berani mengusikmu harus membayar mahal akibatnya. Kata pacar itu terlontar begitu saja sebelum aku sempat menahannya. Pipiku langsung memerah. Mendadak aku merasa sangat salah tingkah. Jiang Zhou sempat tertegun sesaat, tapi kemudian senyum manis menghiasi wajahnya. Dia berjinjit, mendaratkan kecupan lembut di pipiku, lalu berbisik, benar sekali, aku kan pacarmu. Mulai sekarang, kamu harus melindungiku selamanya, ya. Hatiku seketika meleleh. Aku menarik tubuhnya mendekat, lalu menunduk untuk menciumnya. Ciuman itu terasa lembut, dalam, dan dipenuhi semua rasa cinta yang selama ini kami pendam. Memang bukan momen megah seperti di film-film, tapi rasanya sangat tidak terlupakan. Sejak hari itu, kami resmi berpacaran, tidak ada lagi batasan yang tak terucapkan di antara kami. Apartemen sewaan yang kami tinggali bersama kini sepenuhnya berubah menjadi rumah kecil kami yang nyaman dan dipenuhi kehangatan. Namun tidak lama kemudian, masalah datang menghampiri. Kanal konten supernatural milikku dilaporkan secara sepihak oleh para pesaing dengan tuduhan menyebarkan tahayul yang menyebabkan beberapa videoku dihapus oleh platform. Akunku terkena shadow ban dan penghasilanku langsung merosot tajam dalam semalam. Merasa sangat terpuruk, aku mengurung diri di ruang kerja dan enggan berbicara pada siapapun. Jiang Zhou memperhatikanku dengan cemas. Dia tidak mendesakku untuk bercerita, tapi dia mulai memasakkan makanan favoritku dan dengan setia menemaniku dalam diam. Dia bahkan mulai mempelajari aturan-aturan platform, membantuku menyusun draft, mengedit naskah, dan rela begadang untuk bertukar pikiran denganku. Suatu malam, dia duduk di sebelahku, menggenggam erat tanganku, dan berkata, "Jangan berkecil hati. Konten buatanmu itu sebenarnya sangat luar biasa. Kamu hanya sedang diincar oleh para pesaing saja. Kita akan melakukan penyesuaian, membangunnya kembali, dan bangkit dengan lebih kuat." Matanya memancarkan tekad yang begitu besar. Berkat dukungan tiada henti darinya, perlahan-lahan semangatku bangkit lagi, dan aku mulai menata ulang kontenku agar terhindar dari topik-topik yang sensitif. Jiang Zhou ikut memutar otak bersamaku, melontarkan berbagai ide unik dan kreatif yang sangat cocok untuk kanal paranormal milikku. Yang mengejutkan, begitu kami mengubah haluan konten, jumlah penonton kami tidak hanya pulih, tapi justru melonjak drastis. Hasilnya bahkan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Menarik banyak pengikut baru dan meningkatkan penghasilanku secara drastis. Sambil memeluk erat Jiang Zhou, aku merasa sangat bersyukur. Tanpa adanya dia, aku mungkin masih tenggelam dalam rasa frustrasi. Dia benar-benar bintang keberuntunganku, dan mendengar hal itu membuatnya tersenyum lebar dengan penuh rasa bangga. Dia mengingatkanku kembali kalau dia adalah pacarku, jadi tentu saja dia akan selalu mendukungku. Sambil menyandarkan kepalanya di dadaku, dia terlihat begitu bahagia. Saat itulah, aku menyadari bahwa cinta sejati bukanlah jalan satu arah, melainkan tentang saling mendukung dan selalu hadir untuk satu sama lain. Ini tentang memiliki seseorang yang berdiri menemanimu di saat gelap, dan membantumu bangkit ketika kamu terjatuh. Lalu, musim dingin pun tiba. Kota kami menyambut turunnya salju pertama, menyelimuti segalanya dengan warna putih sunyi yang sangat indah. Pemandangannya sungguh menakjubkan. Di akhir pekan yang bersalju itu, dengan mesin pemanas yang membuat apartemen kami terasa sangat hangat, diam-diam aku tengah mempersiapkan bagian akhir dari sebuah rencana. Aku ingin menyatakan perasaanku kepada Jiang Zhou secara resmi dan layak. Kami memang sudah bersama, tapi aku belum pernah memintanya secara resmi untuk menjadi kekasihku. Dia selama ini mau bertahan denganku di tempat sewaan yang sempit ini, melewati berbagai kesulitan tanpa pernah mengeluh sedikit pun. Aku ingin memberinya kepastian seutuhnya dan membankan bahwa aku berkomitmen serius dengannya seumur hidup. Jadi, diam-diam aku mendekorasi ruangan kami. Aku sengaja tidak membeli bunga atau lilin yang mahal, melainkan memilih lampu hias tumber kesukaannya untuk menerangi area balkon. Aku memasak hidangan favoritnya, membeli kue kecil, dan menyiapkan sebuah cincin perak sederhana. Cincin itu tidak mewah, tapi aku harus menabung selama berminggu-minggu untuk membelinya. Semua ini kulakukan demi menunjukkan betapa berartinya kehadiran dia bagiku. Pagi itu, saat dia melangkah keluar dari kamar dan melihat ruang tamu yang diterangi cahaya hangat,
serta hidangan yang melimpah di meja, dia langsung tertegun. Dia menatapku dengan penuh keheranan, lalu bertanya ada acara apa sebenarnya hari ini. Aku memegang lembut tangannya, lalu menuntunnya untuk duduk, sambil menatap dalam-dalam ke matanya. Hari ini bukan hari libur, kataku lembut. Aku cuma ingin memintamu jadi milikku secara resmi. Kamu pantas mendapatkan momen ini. Dan aku ingin kamu tahu bagaimana perasaan tulusku yang sebenarnya. Kita berawal sebagai teman sekamar yang hobi berantem dan bikin satu sama lain pusing. Lalu jadi teman dekat, dan sekarang kita benar-benar sehati. Aku gak pernah membayangkan hidupku bisa terasa sehangat dan seberarti ini hanya karena satu orang. Sebelum ada kamu, aku cuma sekadar bertahan hidup. Bagi aku, punya tempat berteduh dan makanan aja udah cukup. Tapi kamu menunjukkan apa arti rumah yang sesungguhnya. Aku gak punya banyak harta, dan aku cuma seorang kreator konten biasa, tapi meski aku gak bisa memberimu kehidupan yang mewah, aku berjanji akan selalu menyayangi dan melindungimu setiap hari. Kamu gak akan pernah merasa kesepian lagi, dan aku yang akan memasak semua makananmu. Aku mencintaimu, Xiao Xue. Ini bukan keinginan sesaat. Aku ingin kita membangun masa depan bersama-sama. Maukah kamu jadi pacarku, mendampingiku selamanya, dan suatu hari nanti menikah denganku? Aku mengeluarkan cincin perak sederhana, lalu berlutut dengan satu kaki. Jantungku berdegup kencang, karena rasa gugup sekaligus penuh harap. Jiang Xue berdiri terpaku, air matanya menetes membasahi pipi. Air mata kebahagiaan yang begitu tulus. Dia mengangguk cepat dengan penuh keyakinan. Suaranya terdengar bergetar saat berbisik. Ya, aku sudah lama sekali menantikan momen ini. Aku pun berdiri dan menyematkan cincin itu ke jarinya. Cincin itu pas sekali di jarinya. Sekarang kamu milikku, godaku, gak boleh kabur, ya. Dia langsung memelukku erat, menangis sekaligus tertawa di saat yang sama. Sambil menatap tangannya, dia berbisik, ini benar-benar hadiah terbaik yang pernah aku terima. Cincin ini jauh lebih indah dari berlian manapun. Sore itu, kami berdiri di dekat jendela, memandangi salju yang menyelimuti kota sambil makan dan mengobrol tentang masa depan kami. Kami tidak butuh hal-hal mewah yang berlebihan. Kebahagiaan sederhana dan tenang ini terasa jauh lebih berharga dari apapun. Saat salju akhirnya reda malam itu, kota seolah dilukis dengan warna putih bersin di bawah pendar cahaya bulan. Aku menggenggam tangannya saat kami berjalan keluar. Langkah sepatu Bob kami bergerak di atas tebalnya salju. Kami berjalan santai sambil bergandengan tangan, saling tertawa dan menggoda. Hingga dinginnya musim dingin seakan menguap dalam kehangatan yang kami bagi. Dia menunjuk ke arah langit malam, wajahnya langsung berbinar gembira. Lihat, bulannya bulat penuh dan indah sekali. Namun, bahkan rembulan paling terang sekalipun tidak akan pernah bisa menandingi indahnya dirinya. Aku mendekat dan mengecup keningnya dengan perasaan cinta yang begitu membuncah. Di saat itulah, aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati adalah menemukan belahan jiwamu di dunia yang begitu luas ini. Pada akhirnya itu selalu dirimu. Setelah kami saling berkomitmen, hari-hari kami kembali ke ritme yang tenang. Tetapi kali ini dengan kedamaian baru yang begitu terasa. Kami bukan lagi sekadar teman sekamar. Kami adalah pasangan yang sedang membangun hidup bersama. Dia pergi bekerja setiap hari dengan perasaan tenang, tahu bahwa saat dia pulang nanti, sepiring makanan hangat sudah menanti. Karirku sebagai kreator konten akhirnya mulai melejit, mendatangkan penghasilan yang stabil. Kami pun mulai menabung dan membuat rencana, berharap bisa membayar uang muka untuk sebuah apartemen kecil tahun depan, agar kami benar-benar punya tempat yang bisa disebut rumah sendiri. Tentu saja, kami masih sering bertengkar kecil. Aku suka menggodanya karena dia pelupa. Dan dia akan mengeluh kalau aku terlalu blak-blakan dan tidak romantis. Tapi, memang begitulah dinamika hubungan kami. Kami tidak pernah bisa marah lama-lama, dan pertengkaran kecil itu justru membuat kami makin dekat. Saat musim liburan tiba, aku ikut pulang ke kampung halamannya untuk berziarah ke makam mendiang ayahnya. Berdiri di depan batu nisan beliau, aku berjanji akan selalu melindungi Jiang Xue dan menyayanginya selamanya. Beliau tidak perlu khawatir lagi, di sampingku, dia meramas lembut tanganku, matanya berbinar dengan rasa terima kasih yang mendalam. Begitu kembali ke apartemen, kami menyambut tahun baru dengan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
Aku mencurahkan segenap jiwa ragaku untuk kanalku, yang akhirnya melejit pesat dan mendatangkan banyak sponsor, hingga tabungan kami melonjak menjadi 4 kali lipat. Hidup kami terasa makin membaik. Jiang Zui mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih bagus, stabil, santai, dengan gaji yang memuaskan. Tidak ada lagi drama di tempat kerja, yang ada hanya kebahagiaan setiap harinya. Kami memang masih tinggal di apartemen sewaan dengan 2 kamar tidur itu. Tapi tempat itu benar-benar telah menjadi rumah kecil kami yang hangat dan nyaman. Setiap sudut tempat itu syarat akan kenangan manis dan aroma rumah yang hangat. Pagi hari selalu dimulai dengan aku yang menyiapkan sarapan sementara dia merapikan rumah. Malam harinya kami isi dengan memasak bersama, menonton TV, dan saling berbagi tawa menceritakan hari kami masing-masing. Dan saat akhir pekan tiba, kami sangat suka menghabiskan waktu di rumah saja. Atau terkadang, kami pergi menonton bioskop dan sekadar cuci mata di mal. Sederhana memang, tapi rasanya luar biasa bahagia. Kadang-kadang, kami masih suka mengenang kembali hari-hari kami di apartemen tua yang red dulu. Kami tertawa mengingat kunci pintu yang sering rusak, sengatan listrik dari pemanas air yang mengerikan, dan betapa cerobohnya dia sampai menghilangkan flash diskku. Aku juga ingat betapa paniknya aku saat harus membawanya setengah mati ke UGD. Dan semua momen berisik serta kacau lainnya, kami saling memandang dan tersenyum simpul. Kalau dulu aku tidak pernah setuju untuk menjadi teman sekamarmu, atau kalau pemilik sewaan tidak pernah menjual tempat itu, apa kita akan saling melewatkan satu sama lain? Mana mungkin, bahkan kalaupun kita sempat terlewat saat itu, kita tidak akan saling melewatkan seumur hidup. Jiwa yang memang sudah ditakdirkan bersama pasti akan selalu menemukan jalan pulang. Tidak peduli seberapa jauh mereka harus memutar jalan. Setelah melewati segala rintangan dan lika-liku, aku akan tetap menemukanmu. Dan tetap jatuh cinta padamu, semua itu sudah digariskan. Ya, takdir memang selalu bekerja dengan cara yang misterius. Perjalanan kami dimulai dari teman sekamar yang hobi bertengkar dan tidak tahan satu sama lain. Hingga akhirnya saling jatuh cinta dan memilih untuk bersama selamanya. Semua ini tampak seperti suatu kebetulan, namun barangkali ini adalah sebuah keniscayaan. Dua jiwa yang kesepian, saling menemukan di tengah dinginnya kota besar hanya karena berbagi biaya sewa tempat tinggal. Kami saling jatuh cinta untuk mengusir rasa sepi, mengubah hidup yang tadinya kacau balau menjadi sebuah perjalanan yang hangat dan puitis. Musim semi kembali tiba, membawa kehidupan baru dan bunga-bunga yang bermekaran indah. Tabungan kami akhirnya cukup untuk membayar uang muka, dan kami langsung jatuh hati pada sebuah apartemen dengan 2 kamar tidur yang sangat nyaman. Apartemen itu mendapatkan pencahayaan alami yang sangat bagus dan letaknya dekat dengan kantor. Jiangsu sangat cocok karena aku sendiri bekerja dari rumah. Pada hari kami menandatangani kontrak, kami saling menggenggam tangan erat-erat, menatap tempat tinggal milik kami sendiri dengan perasaan luar biasa bahagia. Jiangsu memelukku erat sambil tersenyum lebar. Akhirnya, kita punya rumah sendiri. Tidak perlu menyewa lagi, dan tidak perlu pindah-pindah lagi. Mulai sekarang, ini adalah rumah kita untuk selamanya. Aku tersenyum, hatiku diliputi rasa lega dan bahagia yang membuncah. Dari apartemen sewaan yang sempit dan red dulu, hingga akhirnya bisa memiliki tempat tinggal sendiri. Kami telah berjuang begitu keras bersama-sama. Kami membangun masa depan ini, selangkah demi selangkah, hingga akhirnya memiliki tempat untuk berlabuh. Kami tidak menggunakan jasa pindahan. Hanya kami berdua saja yang mengemas seluruh barang kami ke dalam kardus-kardus. Membawa setiap helai kenangan dengan hati-hati ke rumah baru kami. Flash disk yang dulu hampir kuhilangkan, kini tergeletak manis di tengah meja kerjaku sebagai pengingat bagaimana awal mula kami bertemu. Aku juga menyimpan baik-baik hard disk eksternal yang dia belikan untukku, yang penuh dengan kenangan kami serta ide-ide kreatifku. Kami mendekorasi rumah baru ini sendiri, menjadikannya terasa sangat hangat dan nyaman. Saat kami mulai menempatinya, tepat di malam pertama, kami memasak hidangan pesta yang melimpah dan membuka sebotol anggur untuk merayakannya. Duduk di hadapanku, Jiang Zui tiba-tiba terdiam, lalu berbisik lembut. "Terima kasih ya, terima kasih. Karena selalu ada di sisiku dan memberiku rumah sehangat ini." Aku pun menjawab, "Tidak, justru aku yang harus berterima kasih padamu. Terima kasih,
karena telah hadir dalam hidupku, menghangatkan duniaku, dan memastikan kalau aku tidak akan pernah merasa kesepian lagi. Aku mengangkat gelasku dan mendentingkannya dengan miliknya. Mulai detik ini, entah dalam badai yang menerpa atau hari-hari yang tenang, baik dalam kemiskinan maupun kekayaan, kamu adalah segalanya bagiku. Seluruh kelembutan di hatiku hanya untukmu, dan kemanapun kuarahkan pandangan, hanya ada dirimu seorang.